Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di hari Jumat ini, akhir pekan. Ini hari terakhir yang kita bertemu dengan Anda dalam program Off the Record, Forum News Network. Karena kita memang stripping ini dari hari Senin sampai Jumat ya. Dan selamat bergabung dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network, Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya Hirsbunu Arif dan saya Agi Beta. Senang sekali kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Nah, Mas Ersu, kayaknya ada update ya dari yang kemarin, dan kemudian juga pada hari Jumat ini juga kayaknya akan seru nih. Sepanjang akhir pekan ini update tentang pembunuhan Brigadir Yosua itu akan terus seru, Mas Ersu. ya. Dan besok itu rencananya tim sus itu akan mengumumkan hasil pemeriksaan Putri Chandrawati ya, karena hari ini Mas Ersu. Oh ya, hari ini, sorry. Ya, hari ini ya, hari Jumat ya. Kemarin sudah diperiksa rupanya ya, Mbak ya. Dan ini kan berkaitan dengan dari hari Senin sampai Rabu katanya ya. Senin sampai Rabu diperiksa, dan saya kira ini berkaitan dengan soal soal dugaan laporan palsu ya. Karena itu sudah dibatalkan, sudah dihentikan penyidikannya soal laporan pelecehan seksual sudah dihentikan, dan kemudian juga obstruction of justice itu yang kelihatannya yang masih ditunggu-tunggu publik. Dan kalau saya diskusi dengan para pakar hukum sih, hampir sebenarnya tidak ada alasan buat Ibu Putri Chandrawati ini untuk tidak dikenakan pidana gitu ya, karena jelas semua unsur-unsur dan keluarga, pengacara keluarga dari Yosua juga sudah akan melaporkan itu kan, rencananya akan melaporkan dugaan laporan palsu itu. Nah, itu ada semua ketentuan pasal-pasalnya tuh Mbak, soal laporan soal palsu, soal obstruction of justice. Tapi mungkin perdebatannya kalau obstruction of justice itu katanya tidak bisa dikenakan pidana kalau itu karena berkaitan dia untuk melindungi keluarga gitu ya, termasuk satu garis keluarga, termasuk suami istri. Ketentuan pasalnya seperti itu. Tapi tentu saja nanti polisi penyidik yang akan menentukan apakah itu ada pelanggaran pidana atau tidak. Tetapi saya kira hari ini saya ingin mengajak Anda Mbak Agi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, baik yang disampaikan melalui channel kita maupun yang ketemu kita sendiri gitu. Berkaitan ini isu yang saya kira sebenarnya sudah perdebaran di mana-mana, tetapi rupanya yang belakangan ini menjadi heboh karena kalau Anda buka di media itu ternyata ada satu isu yang ramai banget, katanya ditemukan bunker simpanan harta dari keluarga dari Ferdi Sambo itu yang katanya angkanya 900 sampai 900 miliar rupiah gitu, dan itu dalam bentuk cash gitu yang bikin geger. Ada juga menyebut 1 triliun. Dan katanya yang disebut-sebut itu disimpannya itu di bunkernya itu di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka. Saya lupa Jalan Bangkanya nomor berapa gitu, saya lupa sebutnya, yang belakangan di Jalan Bangka 11A ya. 11A nomor 7 Mas. 11A nomor 7 ya. Oke, dan belakangan katanya disebut itu sebenarnya rumah dari mertua Ferdi Sambo. Dalam hal ini berarti kan rumah dari orang tua Ibu Putri Chandrawati gitu ya. Orang tua Ibu Putri Chandrawati ini kan juga jenderal tapi bintang 1 ya, masih brigadir jenderal ya, TNI. Ya, oke. Nah, ini yang saya kira mungkin menarik kita bahas itu, apalagi kemudian dikaitkan dengan pernyataannya Pak. Orang nggak salah juga, karena kemarin kan kita cerita juga ada muncul bagan grafis gitu tentang kekaisaran Sambo. Nah, kalau kaisar memang punya harta karun dong ya. Biasa. Iya. Karun gitu ya Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu. Jadi ya kalau memang hari ini itu diperiksakan ya Ibu Putri, sudah diperiksa dan kemudian hari ini akan diumumkan. Jadi ini kayak klop ya, kalau tadi Mas Hersu bilang bahwa ini ada Kaisar Sambo dan kemudian ada Putri gitu, ada Ibu Putri begitu kan. Namanya pun sudah menunjukkan seperti kerajaan begitu. Tadi kan dikatakan ada kerajaan di dalam Polri begitu ya. Entah ini kebetulan atau bagaimana begitu. Nah, kalau sebentar kita membahas soal pemeriksaan, kalau berdasarkan dari investigasi dari Tempo yang kita baca ya Mas Hersu, sebetulnya
Ibu Putri itu sudah pernah diperiksa ya, yang pertama dikatakan bahwa itu diperiksa sebelum Pak Sambo ini menjadi tersangka. Nah, karena Pak Sambo ini menjadi tersangka kalau tidak salah tanggal 9, yaitu hari Selasa, dan kemudian diperiksanya itu pada hari Jumat, berarti sekitar hari Jumat itu adalah tanggal 5. Nah, berarti tanggal 5 Agustus dia sudah diperiksa. Diperiksanya di mana? Yaitu ternyata dia bersama Sambo yang waktu itu masih free gitu ya, masih belum ditangkap, belum masuk ke Brimob. Itu ternyata di Bareskrim begitu. Dikatakan bahwa keduanya memakai baju hitam seragam gitu. Itu katanya atas saran dari pengacara mereka begitu, dan kemudian posisinya adalah Ibu Putri ini diperiksa oleh penyidik dan Pak Sambo ini menunggui di ruang sebelah katanya begitu. Dan karena ya dia ketemu dengan teman-temannya dan masih ketawa-ketawa di situ dalam suasana santai begitu, dan kemudian dia bahkan sempat mengatakan bahwa gara-gara kasus ini begitu saya turun 10 kilo katanya begitu, kalau yang berdasarkan info yang didapat dari teman media begitu. Dan berarti pada saat itu pun dikatakan bahwa Ibu Sambo juga dikatakan apakah merasa sehat gitu karena terlihat pucat gitu ya, kurang sehat, dan kemudian mengatakan ya dia merasa sehat. Jadi selama ini kan kita bilang bahwa ini Ibu Sambo ini kapan ini diperiksa gitu kan. Kita taunya dia keluar waktu itu hanya ke Makobrimob ya Mas Hersu. Tapi ternyata dia pernah juga bersama Pak Sambo ini, ternyata dia datang ke Bareskrim untuk pemeriksaan yang pertama itu. Nah, ini artinya mereka tim sus ini sudah memeriksa untuk yang kedua kalinya dan besok akan diumumkan gitu. Dan hari Senin kemarin sebetulnya dari Kamarudin itu sudah mengancam ya, dari pengacara Yosua pada hari Senin pukul 24.00 kalau tidak minta maaf mengenai fitnah katanya ya, dan memang kita melihat itu sebagai hal yang fitnah ya terhadap jenazah begitu kan, fitnah kepada orang mati kata Kamarudin yang dituduh telah melakukan pelecehan kepada dia begitu. Nah itu maka dia akan dilaporkan gitu, dan kemudian akan diminta kepada Bareskrim untuk segera menetapkan dia sebagai tersangka. Nah ini mudah-mudahan besok atau pada hari Jumat ini dan besok dan seterusnya sudah makin ada kejelasan lah, kecerahan soal itu. Nah, kemudian kita kalau soal Mas Hersu tadi mengatakan mengenai kerajaan itu, ya sepertinya memang betul ya Mas Hersu, karena kita kan diskusi ya, berapa sih gajinya Pak Sambo begitu ya, gaji para jenderal itu berapa, terus kemudian taruhlah mereka ada bisnis. Kadang-kadang kita juga membandingkan juga sih dengan jenderal-jenderal TNI begitu kan ya. Terus kemudian apalagi hari ini ada kejadian besar ya Mas Hersu, yaitu ada seorang letkol begitu di Lembang yang letkol purnawirawan TNI ternyata ketika pensiun dia menjadi sopir begitu, dan kemudian dia dibunuh karena dia menyeberangkan jalan gitu ke anak majikan. Iya, dia memarkir di sebuah toko yang dimiliki oleh seseorang begitu ya, yang sebagai pelaku, dan kemudian dia turun menyeberangkan jalan dari anak bosnya begitu, dan kemudian karena tidak terima mobilnya itu memarkir di halaman dari toko tersebut, dan kemudian dia ditusuk di bagian lehernya. Itu sedih sekali seorang lekol seperti itu begitu. Nah, kita kadang membandingkan seperti itu karena dia membandingkan dengan kehidupan ya misalnya sekarang dengan Pak Sambo begitu ya, yang ini jauh-jauh sekali Mas Hersu. Kalau kita melihat rumahnya, terus kemudian kita melihat mobilnya yang dia pakai, itu tidak ada yang harganya yang maksudnya mobil biasa gitu. Mobil paling sederhana adalah Innova lah gitu. Ya, gini, sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu soal penemuan bunker yang 900 uang tunai 900 miliar itu tadi ya. Ini menarik karena tadi kemarin sore gitu saya ada keperluan, ada bukan meeting, bahkan saya diminta untuk menjadi moderator sebuah acara gitu. Saya kemudian naik taksi dan sopir taksinya itu bercerita kepada saya gitu tentang Bapak udah dengar belum ada Sambo yang punya harta sampai 900 miliar. Saya cuma ngikutin saja, dari mana Bapak tahunya, Bapak nonton di YouTube ya kan. Saya selalu menanyakan begitu ya, karena begini, ini eranya memang di YouTube itu banyak sekali konten-konten bermacam-macam ya. Ada konten-konten yang dikelola oleh media, termasuk seperti yang konten kita kelola ini, tapi banyak juga dikelola oleh saya nggak tahu, yang jelas pasti bukan orang media gitu, dan kemudian itu mengandalkan clickbait itu, antara judul dengan isi sering tidak nyambung gitu ya, dan fantastis gitu. Saya tanya begitu, Bapak nonton di YouTube ya? Enggak Pak, saya nonton di televisi gitu kan gitu, dan
Bapak coba nonton aja di televisi, itu gila ya, sampai 900 miliar. Dan dia menganalisis ini kelihatannya ditaruh di bunker, Pak. Saya kemudian goda, apakah nggak dimakan rayap tuh kalau uang segitu banyak ditaruh di... Wah, ini kelihatannya punya sistem sirkulasi udara yang bagus, Pak. Begitu ya. Saya jadi penasaran kan, kalau influencer ternyata itu bukan hanya sopir taksi ini yang bertanya kepada saya, itu banyak teman-teman lain yang kemudian mengirimkan, ada yang mengirimkan video dari YouTube itu, ada yang mengirimkan kemudian lokasi rumah Sambo yang di Bangka 9 tadi ya. Ya, itu dan pertanyaannya sama gitu. Nah, kemudian tapi ternyata setelah saya cek sampai saat ini memang belum ada konfirmasi soal itu. Jadi masih ini sifatnya rumor gitu, dan yang orang lebih banyak percaya gitu, Bang. Nah, tetapi saya tidak ingin segera memberikan stempel ini sebagai hoax gitu ya, karena banyak sekali yang tadinya rumor-rumor itu tapi kemudian menjadi terbukti. Tapi untuk yang info ini sejauh yang nggak tahu dari risetnya Mbak Agi sendiri, apakah sudah ada konfirmasi soal yang 900 miliar ini? Statusnya belum terkonfirmasi ya Mas Hersu. Kalau hoax itu kita sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah hoax gitu ya. Nah, ini statusnya belum terkonfirmasi, tapi ini memang menjadi pembicaraan hangat ini Mas Hersu, di Twitter, di Instagram, di FB dan sebagainya. Iya, dan kemudian orang berspekulasi Mas Hersu, karena memang rumah di Jalan Bangka 11 nomor 7 tersebut, kalau kita melihat di Google Map begitu ya, karena kalau kita melihat di Google Map itu kan bisa arah panahnya kita bisa geser ke atas, ke bawah, ke kanan kiri begitu ya. Rumah itu memang terlihat megah, mewah dan luas begitu. Yang di Jalan Bangka tersebut, di mana pada waktu itu polisi juga mendatangi rumah tersebut pada saat memeriksa berbagai barang bukti begitu ya. Mereka mencari barang bukti mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo tersebut, dan kemudian menyita ada sepatu, ada baju, beberapa baju seragam katanya begitu. Dan kemudian kita pun bertanya-tanya, itu sebenarnya rumah siapa? Kalau menurut pengacaranya itu adalah rumah dari mertuanya begitu ya. Tapi orang-orang di situ ketika ditanya juga begitu, mereka mengatakan bahwa sering ada patwal keluar masuk dari rumah tersebut begitu. Nah, kalau patwal ini kan hubungannya adalah dengan Pak Ferdi Sambo, sehingga memang ada beberapa media yang kemudian menyebutnya sebagai rumah Pak Ferdi Sambo begitu. Jadi kita statusnya pun kita juga belum tahu Mas Hersu, apakah betul seperti kata pengacara itu rumah mertua, ataukah betul itu adalah rumah Pak Ferdi Sambo begitu. Dan kemudian pada alamat tersebut gitu ya, itu sebetulnya kalau seperti di Google Map itu banyak foto ya Mas Hersu, tapi sekarang kita tidak bisa buka lagi, saya nggak tahu kenapa, apakah pada sistem saya yang error, ataukah memang tidak bisa dibuka begitu, ataukah kalau dibuka dengan sistem yang lebih canggih begitu ya, itu akan bisa terbuka, saya tidak tahu begitu. Dan ada gambar anak kecil di situ, ada gambar kolam renang, ada gambar keadaan di dalamnya, terus juga interiornya seperti apa begitu ya. Dan kalau kita lihat memang itu letaknya strategis dan nilainya saya rasa sih puluhan miliar itu Mas Hersu. Karena di sana yang rumah kecil saja itu sudah miliaran ya. Ini kan Jalan Bangka ini kan Jakarta Selatan ya. Ini nggak jauh lah dari pusat kota ya di situ. Oke, tapi gini, kenapa kita sebut konfirmasi? Karena ini orang kemudian banyak yang ngotot juga, karena ternyata mau baca berita, nonton wawancara Pak Mahfud MD gitu. Yang Pak Mahfud MD sekarang udah mulai menyebut bahwa Pak Sambo ini seperti punya kerajaan gitu ya, di kerajaan kecil lah ya, kecil gitu dia sekarang menyebutnya. Dan bintang 3 pun takut gitu sama Pak Ferdi Sambo. Coba bayangkan kan, dia tuh bintang 3 itu apa sih jabatannya, kalau nggak salah ada sekitar berapa ya, 9 atau 11 gitu ya, ada bintang 3 di Polri itu yang Irwasum, Wakapolri begitu ya. Yang paling senior tentu saja Wakapolri, kemudian Kabar Eskrim ya Irwasum, kemudian juga Baharkam dan sebagainya, kemudian Lemdikpol itu kan juga bintang 3 gitu. Jadi ini katanya takut dengan Pak Ferdi Sambo ini menurut Pak Mahfud MD. Jadi kalau kemudian muncul rumor semacam ini, orang juga jadi percaya. Kenapa takutnya ini? Apakah karena kekuasaannya atau karena duitnya? Kan gitu, bisa seperti itu kan jadinya ya.
Iya, betul Mas Esu. Ketakutan itu timbul kalau seandainya orang itu memiliki kuasa untuk menjatuhkan kita. Orang itu memiliki kuasa dan mengetahui sepenuhnya kita karena dia punya sistem gitu ya. Mungkin dia entah punya sistem intelijen, punya sistem mata-mata dan sebagainya, ataukah dia menyandera sesuatu tentang diri kita begitu kan. Ketakutan bisa seperti itu. Atau juga ketakutan karena dia memiliki itu tadi, memiliki kerajaan, yaitu dia punya anak buah yang banyak. Dia menjangkau di semua sisi dan kemudian juga dia memiliki sehingga seperti tangannya itu berada banyak, tidak hanya menjangkau di pusat tapi juga sampai ke daerah. Sementara Bapak bintang 3 yang lain gitu ya, beliau kan ini bintang 2, terus kemudian mungkin seniornya yang sudah bintang 3 itu tidak memiliki kekuasaan yang sama begitu, walaupun bintangnya lebih banyak begitu. Nah, wajar saja kalau seandainya dia merasa terancam Mas Hersu, karena memang hal-hal seperti ini kan di sebuah organisasi itu belum tentu orang yang ada di bawah kita kemudian dia bisa wewenangnya atau kekuasaannya itu akan selalu ada di bawah kita. Bisa saja dia karena dia memiliki materi yang lebih banyak, penguasaan terhadap itu, maka dia bisa masuk kemana saja gitu. Dan orang bisa lebih tunduk, lebih orang mengikuti di mana duit itu berada begitu ya. Ya. Dan saya kira harus di luar soal yang tekanan dari publik yang begitu masif gitu ya. Itu faktor internal polisi juga ini sangat menentukan mengapa kemudian kasus ini banyak terbongkar ya. Kalau internal polisi solid gitu, tidak ada konflik-konflik semacam ini, saya kira ini akan sulit terbongkar. Tapi ya kita patut syukuri gitu karena kemudian banyak orang yang merasa terancam, tidak nyaman dengan Sambo yang sangat powerful gitu dan duitnya banyak. Ya kemudian banyak buat berita-berita yang bocor keluar gitu ya. Jadi dinding-dinding Mabes Polri itu sekarang semua punya telinga, sehingga akhirnya dapat kita semua menyimak itu semua gitu, dan pelan-pelan yang tadinya kita sebut rumor itu kemudian menjadi kenyataan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah melakukan itu untuk kepentingan publik. Nah, oke, kita simpen dulu kalau gitu ya Mbak ya, soal bunker tadi ya, bunker yang kita anggap itu misteri dulu lah ya. Masih misteri atau teka-teki atau misteri gitu tentang bunker 900 miliar. Ini cash ya, jangan dibayangkan kalau ada ngomong para konglomerat, para taipan hartanya triliunan. Tapi triliunan itu kan bukan duit cash. Itu bisa berupa aset, bisa berupa portofolio gitu ya. Ada yang bentuknya portofolio, ada saham yang bisa fluktuatif. Tapi kalau 900 miliar cash itu kan itu yang bikin bikin wow itu karena duit liquid gitu ya. Makanya kenapa saya tanya? Iya, dan itu bisa membuat ekonomi kering loh Mas Ersu kalau uang itu ditahan dalam bentuk sebesar itu. Nah, duitnya tertahan di situ gitu ya. Saya tanya kenapa nggak dimakan rayap, kan kemarin dalam konten sebelumnya saya cerita ada kasus pegawai pajak gitu yang juga ditangkap itu. Kemudian uangnya itu karena ditaruh di baskom dan di ember-ember gitu, jadi bolong-bolong gitu uangnya karena kemakan rayap. Tapi kalau kata sopir tadi, ini jangan ya. Ini saya cuma ngomong omongan di jalan raya, itu ada sirkulasi udara yang bagus Pak, sehingga nggak mungkin dimakan rayap gitu. Tapi kita simpan dulu itu sebagai sebuah misteri, sebuah teka-teki gitu ya, yang belum terkonfirmasi. Sekarang kita cerita saja yang fakta-fakta gitu ya Mbak ya. Berapa kali kan Anda menyebut cerita tentang mobil, tadi Anda sudah mulai menyebut rumah. Mari kita coba apakah betul yang diomongin oleh netizen itu bahwa ini Pak Ferdi Sambo ini kekayaannya bikin melongo gitu Mbak Aki. Iya, kita melihat yang memang betul ada saja ya, tidak menebak-nebak apa yang tidak ada begitu ya, yang ada di depan mata. Ini sebenarnya bisa terlihat Mas Hersu dari beberapa video yang ada. Yang pertama kalau soal mobil itu adalah dari CCTV perjalanan rombongan Ibu Putri Sambo beserta dengan para ajudan dan sopir dari Magelang ke Jakarta. Itu kan ada 2 mobil ya. Hanya 2 mobil sih sebenarnya, tapi dikawal oleh Patwal begitu. Terus kemudian gambar yang kedua yaitu adalah CCTV yang memperlihatkan garasi di rumah pribadi dia di Jalan Saguling tersebut, dan kemudian ada 2 mobil yang terparkir di situ. Karena di Jalan Saguling itu yang terlihat adalah memang hanya sepotong kepingan itu saja, tapi di situ akan terlihat ada 2 mobil di situ. Yang lebih banyak mobil terlihat itu adalah ketika Brigadir Yosua Mendiang ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada adiknya Reza yang pada waktu itu diberi
Ini videonya ya, yang ini ketika dia Iya, ini ya, oke. Ya ini memang kelihatan ini. iya Ya, betul. kelihatannya Pak Sambu ini penggemar dan Pak Sambu dan keluarganya penggemar Lexus ya ini, mobil Lexus ya. Ini memang Iya. mobil brand Jepang yang sangat mewah. Ini kalau saya tidak salah, ini apa versi mewah dari Toyota ya, Lexus ini. Iya, Lexus adalah versi kalau yang ini adalah versi mewah dari Alphard ya. Salah Ya, ya, satunya itu ya. kalau Alphard itu sudah biasa, ini adalah versi luxury-nya begitu. Ya. Mhm. Jadi penggemar Lexus ya. Ini memang kelihatan mobil-mobilnya situ. Oke. Tapi dari situ kan kemudian kita bisa menyimpulkan ada beberapa mobil. Oh, tapi enggak semuanya Lexus juga. Ini saya membaca juga bahwa ini wartawannya menurut saya perlu belajar tentang kemewahan. Ini disebutkan bahwa ketika pertama kali Pak Ferdi Sambo datang diperiksa, pada waktu ingat Anda ya yang dikawal oleh Mare, ya, Mare yang ajudan Matius awal Mare. kuncir dengan bertato itu disebutkan gitu Pak Ferdi Sambo menunggangi mobil andalannya, mobil mewahnya itu ternyata mereknya Toyota dan harganya itu range-nya antara 300 juta sekian sampai 400 juta sekian. Saya kira ini wartawan sudah belajar masa mobil Toyota Innova gitu disebut sebagai mobil mewah. Saya kira bukan mobil mewah lah ya ini, mobil untuk ini biasa saja lah Innova itu salah satunya ya. Ada juga mobil yang digunakan oleh Pak Sambo dan juga waktu itu Pak Sambo. Ibu Putri ketika mencoba menemui Pak Ferdi Sambo kan ketika di mana di Makobrimob itu kan juga menggunakan mobil ya mobil B3 UTI ya kalau nggak salah waktu itu ya. Itu juga mobil biasa kan Iya. Betul ya? Dengan nomor cantik ya. Ya nomor cantik ya. Itu kelihatannya mobil Toyota ya, mobil biasa saja ya gitu ya. Tetapi yang tadi Anda sebutkan ya bahwa perjalanan dari Magelang terus kemudian di parkiran, di CCTV dan kemudian di video yang tadi video ketika Reza berulang tahun adiknya Yosua itu mobil mewah-mewah semua. Mari coba kita bikin ini Mbak supaya dapat gambaran deh mobil apa aja sih itu Mbak? Ya, ini sambil saya lihat videonya ya Mas Hersu ya. Seperti Mas Hersu katakan tadi, yang pertama itu adalah mobil Innova ya, yang dengan harga itu ya sekitar 370 juta, 470 juta, range-nya demikian, karena kan memang ada beberapa kelas ya. Ya kalau Pak Ferdi Sambo saya rasa dia akan mengambil kelas yang atas lah ya. Tapi Innova ini cukup nyaman begitu. Mobil yang menengah lah ya begitu dan mungkin ya dia membawa ke sana begitu dengan mobil yang ini supaya juga terlihat tidak terlalu menyolok begitu karena pada saat itu memang ada ratusan wartawan yang menunggu kedatangan dia di Barreskrim tersebut begitu. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah yang ada di CCTV di dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Nah, ini baru kedua mobil mewah itu keluar, yaitu yang satu adalah MPV super mewah lah ya, MPV super mewah itu Lexus LM hitam, itu yang bentuknya yang besar gitu ya. Basicnya itu basisnya sebenarnya adalah Alphard, tapi kemudian kita mengenalnya yang super mewah ini atau versi mewahnya ini adalah Lexus begitu. Itu di dalam mobil itu katanya kan sudah terpisah tuh Bu Putri dengan Yosua gara-gara kejadian di Magelang. Nah, Ibu Putri menaiki mobil tersebut gitu. Itu diketahui dari ketika mereka beristirahat di rest area begitu karena Yosua keluar dari mobil yang satunya yang lain lagi. Nah, mobil yang ditumpangi Ibu Putri ini harganya sekitar 2,9 sampai 3,5 miliar. Apa begitu. Itu mereknya apa? Lexus apa ini, Mbak? Lexus LM hitam. Lexus LM, Mas Hesu. Ya, LM hitam, oke. Tipe LM. Ya, LM hitam. Dan kemudian ada satu lagi yang dinaiki oleh Yosua dan kemudian juga oleh yang lainnya begitu. Itu Lexus juga sih, tapi dia adalah SUV gitu ya. Jadi dia bentuknya lebih short gitu daripada yang LM itu ya. Dan kemudian tipenya adalah RX. Warnanya sama-sama hitam, harganya sekitar 1,5 miliar, gitu. Itu kita bisa lihat di CCTV yang banyak beredar lah di ini ya di media massa dan juga banyak beredar di medsos begitu. Itu iring-iringannya kan kelihatan dikawal oleh patwal begitu. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah yang ada di garasi Mas Hersu. Yang ada di garasi pada saat mereka sampai di rumah Saguling
habis dari perjalanan. Jadi di situ ada dua mobil yang kita bisa lihat. Yang satu adalah Land Cruiser gitu, berwarna hitam gitu. Yang kemudian ini menjadi spekulasi Mas Hersu, karena orang-orang menduga mobil inilah yang dulu dipakai pada saat peristiwa KM50. Karena di situ kan memang ada teka-teki siapakah pemilik Land Cruiser berwarna hitam tersebut begitu ya. Ya, tapi kita tidak tahu apakah itu mobil yang sama atau tidak, sampai sekarang kan masih menjadi misteri begitu. Walaupun Pak Sambo memang termasuk ke dalam orang atau tokoh utama yang menyelidiki kasus tersebut begitu. Dan Land Cruiser ini ditengarai berharga sekitar 2,2 sampai 2,3 miliar gitu dalam keadaan barunya. Dan satu lagi di sebelahnya itu ada SUV itu berwarna silver keemasan ya, di sebelah dari Land Cruiser tersebut itu harganya sekitar 1,3 miliar. Itu adalah juga Lexus NX. Jadi tipenya adalah tipe NX crossover. Jadi memang betul kata Mas Erstu, beliau ini senang betul dengan ini ya, dengan Lexus, dengan Toyota lah begitu ya, karena untuk tipe sederhananya dia juga mengambil Innova. Dan kemudian pada saat acara ulang tahun di di Yosua itu memang ada berderet mobil-mobil tersebut begitu ya Mas Hersu, tapi sebagian memang tidak terlihat. Selain yang saya sebutkan tadi, itu masih ada yang lainnya tapi tidak terlihat. Ada lagi satu yang mobil Lexus juga, tipenya LX570 begitu, harganya sekitar 3,5 miliar. Saya tidak tahu ini apakah mobil dinas yang disediakan oleh kepolisian untuk Pak Sambo ataukah ini milik pribadi begitu. Ya rasanya nggak ada kalau mobil dinas standar Lexus itu ya, setahu saya nggak ada kan, biasanya kan iya sebetulnya tidak ada ya. Semua di pemerintahan itu punya standar masing-masing, kendaraan eselon, misalnya eselon kendaraan yang non eselon seperti menteri itu apa, kemudian eselon 1 seperti apa kan itu udah ada patokannya. Karena mari kita misalnya gini, kita coba kita bandingkan. Sebelum kita mau membandingkan harganya, kita ngomongin dulu soal rumah-rumahnya ya Mbak ya. Rumahnya tadi udah kita singgung ya, rumah tentu kita nggak punya patokan harga rumah itu beda-beda, tapi kita bisa memastikan bahwa seperti yang di Jalan Bangka itu pasti puluhan miliar. Begitu juga yang di Saguling ya Mbak ya. Di Saguling itu kan itu rumah pribadi dia, dan itu juga di Jakarta Selatan juga ya, kawasannya itu mewah. Belum lagi kemudian rumah yang sudah disebut angkanya itu adalah rumah singgah yang di Magelang ya. Itu kan disebutkan bahwa rumah itu kan katanya dibeli dari Kapolri sebelumnya. Ya Pak Idam Aziz, katanya dibeli 1,3 miliar, dan Pak Idam Aziz ini juga kepala Satgasus Merah Putih sebelumnya gitu ya, sebelum beliau jadi Kapolri, waktu masih jadi Kabar Eskrim kan beliau ini sebagai kepala Komandan Satgasus, sementara Ferdy Sambo ini adalah sekretarisnya ya pada waktu itu gitu Mbak ya. Itu 1,3 miliar untuk daerah. Saya kira daerah Magelang ini juga cukup rumah mewah ini, apalagi ini kan cuma disebutnya sebagai rumah singgah, tapi saya kira rumah singgahnya, saya tuh sering terbayang kalau rumah singgah itu kan tuh anak-anak terlantar gitu biasanya. Yang ini rupanya rumah singgah itu ya karena sementara ketika keluarga itu menjenguk anaknya yang sekolah di Taruna Nusantara, baru masuk ya kalau nggak salah yang ini ya. Atau sudah lama masuknya? Iya, kabarnya sih demikian. Itu rumah mewah. Iya, Mas Hersu. Jangan lupa ada satu rumah lagi, Mas Hersu. Ya. Ada satu rumah lagi di daerah Duren 3 juga yang berdekatan dengan rumah yang dikatakan sebagai rumah dinas atau TKP tersebut, yang dihuni oleh para ajudan yang pada waktu itu ikut digeledah. Dan kemudian memang menjadi pemberitaan karena Pak RT pun tidak tahu itu rumah siapa begitu. Karena sebelumnya itu ada yang memiliki rumah tersebut, Pak RT tahu namanya, terdaftar di situ ya. Tapi ketika rumah itu dipindah tangankan tidak melapor. Baik si pemilik lama maupun pemilik baru yaitu Pak Sambo ini tidak melapor kepada Pak RT. Jadi bahkan dia tidak tahu. Hanya istrinya saja yang suka datang sebagai ibu-ibu RT kan biasanya suka memeriksa jentik-jentik nyamuk, dan itu kan harus ya, apalagi di musim pancaroba, ada demam berdarah. Nah, itu baru ibu RT ini yang tahu siapakah penghuninya begitu. Tapi ketika kemarin, maksudnya wajah-wajah penghuninya begitu. Nah, ketika kemarin kemudian ada pemeriksaan gitu dari penyidik. Nah, kemudian baru mereka tahu bahwa itu adalah rumah Pak Sambo dan penghuninya adalah para ajudan dari Pak Sambo. Dan kemudian
Pak RT ini juga mengetahui karena di dinding rumah tersebut ada foto ajudan dan ada foto ajudan sendiri dan ada foto ajudan bersama Pak Sambo berdua begitu ya. Ya, Tapi ya, tidak ya. ada foto dari Ibu Putri begitu. Oke. Iya Mas Ersu, dan rumah tersebut juga tidak murah ya karena lokasinya adalah juga berdekatan dengan rumah dinas maupun rumah pribadi yang lainnya tersebut. Harganya juga pasti miliaran begitu. Ini bukan rumah sederhana, tapi lebih sederhana daripada rumah Pak Sambo yang lain begitu. Ya. Dan kalau kita mengamati media ya Mas Hersu, itu tidak hanya soal rumah dan mobil yang mereka bicarakan. Karena media kita ini kan ada media entertainment, ada media fashion dan sebagainya. Jadi ada saya yang membaca itu yang diamati malah justru pakaian atau fashion yang dipakai oleh atau outfit yang dipakai oleh Ibu Putri, yaitu pada saat kejadian pada hari peristiwa itu terjadi, yaitu pada tanggal 8 Juli pada saat dia datang dari Magelang begitu kan. Terus kemudian dia memakai baju yang berbeda, kemudian dia pergi ke bersama Pak Ferdy Sambo dan yang lainnya, para pelaku tersebut pergi ke tempat TKP dan kemudian dia kembali lagi ke lokasi sudah memakai baju yang berbeda, yaitu memakai piyama. Nah, piyama ini cukup terkenal Mas Ersu jadinya. Kalau saya lihat kalau kita lihat di media online begitu ya, itu kan ada segmen-segmen untuk wanita begitu ya. Nah, itu cukup ini dibicarakan begitu juga di medsos, di IG itu cukup menjadi dibicarakan. Itu karena pada waktu itu saya tebak dulu Mbak, ya. Sebelum Anda cerita dia dibeli di mana gitu. Mudah-mudahan tebakan saya besar ini paling kelihatannya kalau model piyamanya saya bilang paling beli di ITC ini kelihatannya ya Mbak ya. Murah ya. Iya Mas Hersu ini soalnya senangnya belanja ke ITC nih. Jadinya referensinya tuh. Jadi gimana? Jadi referensi Mas Hersu itu saya tahu dari ITC Cempaka Mas ke ITC Ambasador Mangga 2. Nah, ITC ke ITC terus gitu. Iya. Ini Mas Hersu. Iya, dia memakai baju bermerek lah ya. Ini memang terkenal di kalangan atas begitu Mas Hersu, karena ini apalagi buat remaja atau kaum sosialita begitu. Ini dari Victoria's Secret gitu. Dan kemudian kalau biasanya brand tersebut ini dari California Amerika ya. Biasanya untuk misalnya untuk di katalognya gitu, kalau yang saya lihat itu biasanya memang ada kekhususan penamaan begitu. Dan itu memang membuat orang jadi merasa dia signature dia, saya memakai brand Victoria's Secret namanya misalnya seperti itu. Nah, ini yang dikenakan oleh Ibu Putri, nama katalognya adalah satin short PJ ini adalah pajamas mungkin ya, karena itu adalah piyama begitu. PJ set dengan warna tertera di situ adalah noir navy stripes with logo begitu. Jadi ini cukup eksklusif dan dibanderol dengan harga sekitar 1.579.000. Ini kalau dibandingkan dengan Mas Hersu tadi gimana? Kalau dibandingin dengan harga-harga mobilnya cemen dong gitu. Tapi rupanya setahu saya Victoria's Secret ini lingerie gitu ya, pakaian-pakaian dalam perempuan. Rupanya ada juga untuk pajamasnya, piyamanya segala macam ya? Iya, betul. Karena ini kan juga untuk urusan tempat tidur begitu ya, urusan kamar untuk private begitu kan. Ya. Iya, dan ini sebenarnya kalau sekarang ini untuk Victoria's Secret ini sudah terjangkau ya, sudah lebih terjangkau. Mungkin kalau untuk kalangan Jakarta begitu ya, kaum sosialita ini sudah hal yang biasa, harga seperti itu tadi begitu. Karena mohon maaf untuk pakaian dalam misalnya untuk panties begitu saja itu harganya juga ada yang jutaan gitu. Nah, Ibu Putri ini tidak memiliki Instagram atau media sosial, Mas Hersu. Jadi memang itu salah satu keuntungannya. Ketika peristiwa ini terjadi, kemudian tidak banyak bahan untuk dibahas gitu. Dia misalnya pakai tas apa, memang ada terlihat dia di mana dia pakai tas apa, tapi itu bukan sesuatu yang mencolok. Dan kemudian kita tahu sekarang bahwa akun-akun dari Divpropam itu, yaitu ada di Twitter dan kemudian di Instagram itu kan sudah tidak ada sekarang, Mas Hersu. Tadinya itu ada dan saya mengamati mereka update begitu ya, acara dari Pak Sambo, acara dari divisi Propam. Tapi sekarang sejak adanya kejadian ini mungkin di private atau memang tidak bisa melihat lagi. Oke, tapi ini yang jadi pertanyaan saya kan ini peristiwanya sore hari ya, untuk kita menggunakan piyama ini. Jadi kembali dari Magelang, terus dia setelah menjalani PCR di rumah
dinas dan kemudian kan datang ke sana ke rumah singgah gitu ya sambil menunggu hasil dari PCR itu. Jadi sore hari, tapi Bu Putri sudah mengenakan piyama ya pada sore hari gitu ya. Ini kan biasanya kalau pakaian tidur untuk menjelang tidur pada malam hari ya. Iya, biasanya ini kan untuk pakaian ketika sudah mau beristirahat ya. Tapi kita tidak tahu dalam rangka apa atau ada kejadian apakah di sana begitu ya. Karena memang itu dari rumah pribadi kemudian pergi ke rumah dinas di mana tempat TKP eksekusi dari Yosua itu terjadi, Mas Ersu. Ya. Oke, Mbak Agi tadi ketika Anda menyebutkan angka-angka harga mobilnya gitu, saya jadi iseng ya. Saya coba menghitung-hitung ya berapa nilainya gitu ya. Tapi supaya enak ini kita pengen tahu sebenarnya dengan performan yang begitu mewah gitu ya, mobil mewah, rumah mewah, dan brandnya pokoknya brand yang high end semua ini ya Mbak ya yang dipilih gitu ya. Sebenarnya berapa sih gajinya Pak Sambo itu sebagai seorang jenderal bintang 2? Kalau nggak salah saya pernah juga bahas, sebenarnya nggak gede-gede amat kalau gaji pokok ya seorang jenderal bintang 2 ini ya. Iya. Angkanya kalau nggak salah itu berkisar antara 3, sekian sampai 5, sekian gitu kalau bintang 2 ya. Benar nggak itu angkanya tuh Mbak Agi? Iya, coba saya buka ya Mas Ersu. Iya betul Mas Ersu. Gajinya untuk bintang 2 yaitu Irjen itu berkisar antara 3.393.000 sekian sampai 5.576.000 sekian. Itu adalah gaji pokok tapi Mas Ersu. Itu kan ada golongan-golongannya ya. Tentu ada golongan-golongan kan? Iya. Betul, dan dia adalah masuknya ke golongan 17 gitu. Dia masuknya ke dalam golongan 17. Jadi besaran gaji pokok itu yang diterima tadi masih ditambah dengan tukin itu tunjangan insentif ya? Apa ya Mas Ersu? Iya, mungkin insentif atau apa itu saya nggak tahu. Saya tidak hafal ya. Tukin Betul. ya. Saya juga tidak hafal. Tukin itu istilahnya Mas Ersu itu sebesar 29.085.000. Jadi kalau seandainya kita jumlahkan, mungkin jumlahnya ya minimal itu adalah 31.375.500 sampai batas atasnya adalah 36.952.000 per bulan begitu. Ya. Tentu ada tunjangan-tunjangan yang lainnya gitu ya. Ya, itu kita tahu ada uang perjalanan dinas apa dan sebagainya adalah gitu. Tapi katakanlah ya, kalau kita bulatkan ya paling maksimal itu mungkin sekitar 40 sampai 50-an juta gitu ya, paling sebulannya ya angkanya itu. Itu pun udah angka yang kita range yang kita ambil yang terbesar gitu. Jadi sebenarnya dengan profit semacam itu yang nggak matching ya antara rumahnya, mobilnya dan pakaian yang mereka gunakan gitu ya. Karena gini, saya tadi iseng-iseng begitu Mbak Agi menyebut angka tadi, saya mencoba menjumlahkannya dan saya ambil itu yang harga yang terendah ya, mobil dan sebagainya itu harga yang terendah. Ini kalau mobilnya saja kita ngomongin rumah ya Mbak. Tadi kan itu ada 6 mobil yang ketahuan yaitu ya. Angkanya itu baru sekitar 11 miliar, 12 miliar lah saya bulatkan gitu ya. Kalau dengan gaji Pak Sambo dan tunjangannya sekitar 30 sampai 36 juta itu ya. Untuk mobil saja itu, untuk beli mobil tadi semua itu ya, itu kalau beli mobil dengan cash itu beliau itu harus menabung selama 31 tahun, ya. Itu dengan catatan beliau tidak makan dan juga tidak beli apapun. Kira-kira gitu anunya, gambarannya Mbak. Iya, sampai 31 tahun ya. Ya, jadi dalam keadaan anak tidak sekolah, begitu ya, tidak bisa beli piyama yang 1,5 juta, gitu ya, dan Iya, jadi memang di luar kewajaran gaya hidup mereka. Kecuali kalau mereka dapat warisan gitu ya dari orang tuanya, kita nggak tahu. Tapi ini gayanya memang sangat mewah, makanya kemudian kita tidak kaget kalau kemudian kemarin muncul bahwa dia disebut sebagai kaisar gitu ya. Bahkan Mahfud MD menyebutnya dia sangat berkuasa di Mabes Polri karena orang kemudian kan mengkait-kaitkan dan termasuk juga pengacara dari Yosua menyebutkan ini berkaitan dengan bisnis judi atau judi online yang disebut dengan 303 gitu ya. Ya kodenya kan 303. Terus kemudian juga ada soal narkoba dan sebagainya. Saya kira yang begini-begini ini kita mengumpulkan fakta-fakta tentang harta kekayaan dari keluarga Ferdy Sambo ini udah nggak masuk akal. Ini kan baru barang yang terlihat ya, baru barang-barang yang
yang terlihat itu berupa kendaraan dan juga mobil. Belum lagi kita ngomongin soal apakah ada emas, apakah ada deposito, apakah ada saham, ada tabungan dan sebagainya. Dan itu biasanya tercermin di laporan harta kekayaan, ya, LPKHN, laporan penyelenggara negara, ya, ini kekayaan penyelenggara negara. Tapi sayangnya kan kita tidak dapat laporan yang resmi dari KPK. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah belum lengkap atau apa gitu ya alasannya KPK, ya Mbak ya. Iya betul Mas Ersu. Saya barusan browsing Mas Ersu karena penasaran apa itu Tukin. Ternyata tunjangan kinerja Mas. Oh, Tukin itu tunjangan kinerja. Iya. Okay. Jadi 29 ya tunjangan kinerja sekitar 29 juta sekian. Ya betul, memang sampai sekarang pun Mas Hersu itu tidak ada laporan di LHK yang elektronik ya. Jadi kita biasanya kalau melihat LHK-nya seseorang, kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis ingin menulis, itu kita tinggal membuka website dan kemudian mencari LHK dari seseorang berdasarkan instansinya dan lain sebagainya. Itu sudah gampang, kita langsung bisa mengakses karena itu memang sesuatu yang terbuka dan transparan. Tapi di Pak Sambo ini memang tidak ada. Mandatori harus melaporkan itu mandatori, ya. Betul. Walaupun kita tahu sebenarnya nggak ada pejabat yang jujur, yang pejabat-pejabat kita yang jujur. Ada 1-2 saya kira yang jujur, tapi rata-rata pasti harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Jauh lebih besar dari harta yang dilaporkan. Udahlah, sama-sama tahu lah saya kira itu, dan KPK sebenarnya juga tahu kalau itu. Iya betul. Biasanya kan ada atas nama anaknya atau atas nama istrinya atau kemudian ini sebagai warisan atau apa, jadi tidak diinikan begitu ya. Nah, tapi di luar itu ya memang tidak ada laporan yang diunggah oleh KPK atas nama Pak Sambo ini begitu. Padahal ini sudah bertahun-tahun dan tidak adanya itu tidak hanya sekarang saja, tapi memang ketika dia masih menjabat sebagai Brigjen, kemudian dia masih Kombes, itu memang tidak ada juga. Nah, ini apakah bentuk dari, kalau seandainya KPK mengatakan bahwa ada berkas yang dia sudah melaporkan, tapi memang ada berkas yang tidak lengkap sehingga kami tidak bisa mengunduhnya. Ya itu kan sama saja dia belum melaporkan gitu kan? Karena berkasnya berkas apa yang tidak dia laporkan tersebut sehingga tidak bisa diunggah. Nah, ini jadi concern lah ini Mas Hersu, karena ini pasti tidak hanya Pak Sambo saja. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, baru ketahuan bahwa ya ini bagaimana kinerja KPK ya seperti ini. Seharusnya kan bisa ditegur atau terus ditagih KPK ini, Mbak. KPK juga PPATK kan kemarin misal PPATK kan bisa begitu diumumkan ada kasus ACT saja KPK udah langsung PPATK langsung mengumumkan bahwa ada indikasi ke arah teroris dan sebagainya kan gitu ya. Dan ini kan kita tahu kenapa kita mencurigai ada disembunyikan. Seperti sekali lagi seperti katakan pengacara Yosua kan ternyata banyak sekali rekening-rekening dari ajudan-ajudan itu yang digunakan oleh Pak Ferdy Sambo untuk menyimpan hartanya dan menggunakan sebagai transaksi, salah satunya kemarin disebut angkanya yang 200 juta itu kan gitu. Ya, betul. Dan kemudian KPK saya baca juga sudah menjawab ya, dan dia mengatakan bahwa dia akan bekerja adalah atas permintaan dari penegak hukum gitu. PPATK, jadi sistemnya bukan dia PPATK maksud saya itu akan mengerjakan itu tadi, dia akan melihat begitu apakah kewajaran dari transaksi tersebut begitu, apakah ada yang menyolok atau tidak, itu adalah berdasarkan dari permintaan atau informasi dari penegak hukum ya. Dalam hal ini kalau seandainya pihak dari kepolisian sendiri yang meminta, kalau hanya itu berdasarkan dari pengacara atau dalam hal ini adalah Kamarudin, menurut PPATK itu memang tidak bisa begitu Mas Hersu. Ya. Oke, Mbak Age, jadi dari semua tadi itu memang kelihatan ya. Meskipun kalau yang muncul tadi itu kalau hiperbolik lah, kalau kekaisaran itu mungkin hiperbolik kalau dari harta yang muncul itu saja gitu. Tapi tetap saja harta-harta yang kelihatan di kasat mata saja itu sudah bikin melongo kita ya. Melongonya itu bukan karena kita karena iri, kepengen ngiler atau apa, enggak, tetapi dengan profil seperti itu, dengan jabatan seperti itu, kenapa kok bisa dia sampai menumpuk harta yang begitu banyak gitu ya. Dan yang sekali lagi kalau kita dalam tradisi kita juga kita bertanya, apakah anak istrinya itu tidak bertanya-tanya gitu ya, dengan dia kan pasti tahu lah suaminya jabatannya apa, kemudian gajinya berapa, mereka pasti tahu, dan mereka juga ikut menikmati fasilitas. Apakah ini mereka tidak bertanya-tanya? Menurut saya ini penting. Kenapa kita kemukakan? Bukan kita mau nyinyir, kita mau campur tangan urusan internal, karena budaya korupsi itu saya kira itu juga harus dimulai dari keluarga ya.
Saya jujur Betul, misalnya kepada anak-anak saya menyatakan kalau nanti kalian besar dan kalian saya lihat ada penghasilan yang tidak sesuai dengan profil kalian, saya tidak akan mau terima uang kalian sepeser pun. Itu kita mesti mulai tanamkan nilai-nilai semacam itu kepada anak kita dan kepada keluarga kita. Harusnya mulai mengingatkan. Misalnya kalau suaminya yang bekerja penjabatan, dia pasti mengingatkan, Pak jangan besarkan anak-anak kita dengan harta yang haram gitu ya. Ada hal saja sebaliknya juga kalau istrinya yang punya jabatan, sebaliknya juga suaminya mesti mengingatkan, saya nggak mau ya kalau kamu lihat kekayaan kamu mendapatkan harta yang tidak sesuai dengan profil kamu. Ini yang begini-begini saya kira harus mulai ada culture yang mulai kita bangun. Kenapa? Karena di publik kita sendiri juga nilai semacam itu udah mulai bergeser. Orang itu dihargai itu dari kekayaan melekat dan orang tidak peduli gitu seperti apa, walaupun sebenarnya dia tidak pantas dengan profilnya dan kemudian punya harta sebanyak itu. Nah, mulai yang begini-begini ini korupsi budaya korupsi semacam ini menurut saya harus kita tumbuhkan dan media saya kira juga harus ikut mengawasi yang soal begini-begini ya. Kita bukannya mau kepo, mau nyinyir atau apa. Kita mencoba memang kita memenuhi harapan dari keingintahuan dari publik, tapi sekaligus juga kita memberikan semacam value, memberikan semacam etika bahwa ya kalau pejabat publik kita semua rata-rata seperti gayanya sepertinya, kita tinggal tunggu aja kehancuran bangsa ini gitu. Iya betul Mas Ersu, dan kita sebenarnya apa sih arti dari Pancasila? Kan kita akhirnya kembali begitu ya. Ini orang-orang yang selalu sebagai penegak hukum, dia selalu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah butir-butir Pancasila yang ada di dalamnya itu semuanya harus kita kerjakan. Apalagi yang pertama adalah takut ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian keadilan, terus kemudian persatuan dan sebagainya begitu ya. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu tidak diterapkan. Itu kehidupan sehari-harinya radikal sekali begitu ya. Jadi radikal dalam hal dia. Ini semua yang dicontohkan oleh Pak Sambo ini adalah bentuk radikalisme begitu ya. Radikalisme itu kan macam-macam. Hanya kemudian hanya kemudian ini dipersempit artinya hanya mengarah kepada sekelompok tertentu. Kalau kemudian terjadi hal yang seperti ini, kita kemudian baru terbuka kepala kita, pikiran kita, mata kita. Oh, inilah yang dinamakan radikal. Radikal itu adalah ketika seseorang berbuat sebagai manusia tapi dia tidak melakukan perbuatan manusia gitu. Ini sudah bukan perbuatan manusia lagi, dia tidak layak disebut sebagai perbuatan manusia karena manusia itu kan layaknya dia mengisi bumi, beranak pinak, mensejahterakan sesama, membuat perdamaian, keindahan dan sebagainya. Nah, ini adalah penindasan gitu Mas. Coba Mas Ersu bayangkan, ini sedikit saja ya. Eksploitasi saya kira ya ini ya. Iya, betul. Ini misalnya seperti ini Mas Ersu, kita tadi membicarakan soal kekayaan dari Pak Ferdi Sambo begitu. Sementara yang ikut sama dia para ajudan ini Mas Ersu, kalau kita ngelihat ini kan sangat jomplang. Kita lihat seperti keadaan dari keluarga Barada Richard ya yang di Minahasa, yang ternyata ayahnya adalah seorang supir truk. Terus kemudian juga keluarganya itu kita lihat sangat-sangat sederhana begitu ya. Dia tentu bangga sekali memiliki anak yang masuk kepolisian. Gitu. Jadi ini anak adalah harapan masa depan bagi keluarga tersebut. Yang pasti setiap orang tua ukuran dari kesuksesan adalah ketika anak itu hidupnya lebih mapan daripada orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya adalah seorang supir truk, anaknya menjadi punggawa di Polri, tentu itu sangat bangga. Begitu juga dengan Brigadir Yosua, ayahnya seorang petani, ibunya seorang guru, kita lihat kehidupannya juga sederhana begitu ya. Dan kemudian bisa menjadi ajudan dari seorang jenderal. Tapi ternyata sehari-hari dia melihat kehidupan yang sangat mewah. Dan dia pastinya tahulah itu dari mana begitu ya. Ini asalnya dari mana. Nah, inilah saya membayangkan itu saja saya nggak tega Mas Ersu. Setiap hari dia melihat sesuatu kejahatan yang terbentang di depan mata dia, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika dia disuruh melakukan kejahatan yang sama seperti tuannya itu tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Oke, ya Mbak Agi tadi, jadi kita hanya memaparkan fakta-fakta yang muncul di media, tapi saya kira kita penting juga memberikan penyikapan dalam soal ini ya.
Karena saya kira salah satunya itu soal keadilan, ya. Kemudian soal korupsi, ini semua persoalan-persoalan yang bakal bisa melemahkan bangsa Indonesia. Jadi kalau ketika mereka bicara soal NKRI, harga mati dan sebagainya, justru harusnya dimulai dari perilaku mereka seperti ini. Gitu ya, Mbak Agi ya. Ini Jumat jadi akhir kan kita jadi rada serius ngomongnya. kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Mbak Agi, dan seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi pada hari Senin. Ya, dan kalau ada update-update berkait perkembangan tentang pemeriksaan Ibu Putri Sambo, apakah ada di statusnya ditingkatkan menjadi tersangka atau ternyata tidak dan sebagainya, Anda bisa terus mengikutinya di channel-channel lain dari Forum News Network, ada di Hersubno Point, dan juga ada di Room Official, ada di FNN News, ada FNN TV ya. Ini banyak channel-channel yang terafiliasi dengan Forum News Network. Ya, oke. Jadi cukup sekian perbincangan kita hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Gitu ya Mas Ersu. Tetap salam 0%. Tetap salam 0%. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.